Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 6 daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dengan bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Pada materi pembelajaran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, adapun cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu: yang pertama, kita akan belajar mengenai daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu, setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan kita dapat mempunyai jiwa patriotisme dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Potensi bangsa Indonesia untuk maju dan sejajar dengan bangsa lain sangat besar apabila seluruh komponen bangsa bergerak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai pelajar, sepatutnya memahami daerahnya masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan Indonesia dalam menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai negara yang merdeka dimulai sejak zaman penjajahan. Titik akhir dari perjuangan itu dimulai ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga mendorong golongan muda untuk mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno diminta oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 diputuskan Rumah Laksmana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat penyusunan naskah teks proklamasi. Dalam upaya penyusunan teks proklamasi, ada hambatan yaitu di mana pihak Jepang tidak menyetujui. Namun, meskipun tidak disetujui oleh Jepang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulis tangan sendiri. Berikut adalah teks tulis tangan oleh Soekarno dan teks yang sudah diketik. Dari teks yang diketik ini, kita melihat ada beberapa perubahan, di mana kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, diubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini diperbaiki oleh Ahmad Subarjo. Selanjutnya, hal-hal mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat tersebut diperbaiki oleh Muhammad Hatta. Dari teks yang sudah ditulis tangan ini kemudian diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perubahan. Yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, di Jakarta 17/8/05 diganti menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah diketik, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 WIB di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan kurang lebih oleh 1.000 orang pada saat itu. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhut dan Latif Hendra Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sangsaka merah putih dijahit oleh istri dari Insinyur Soekarno yaitu Ibu Padmawati. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama dari aspek hukum.
Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dari aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, dari aspek sosiologis. Proklamasi menjadi perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, dari aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Yang kelima, dari aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keenam, dari aspek spiritual. Proklamasi diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian sangat jelas bahwa pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa kesatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila ketiga Pancasila yang mengatur tentang persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada persatuan Indonesia. Yang ketiga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, dalam lambang Pancasila terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini memiliki makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam pidato Muhammad Yamin pada tanggal 11 Juli 1945 mengatakan, pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Pemerintah ini yang saya namai pemerintah bawahan, dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibu kota negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh saya sebut sebagai pemerintah tengahan. Dikutip dari Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI halaman 181 sampai 182. Selanjutnya dalam pidato Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 mengatakan, kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintah belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama, daerah kerajaan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya, daerah-daerah istimewa tadi dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli. Dikutip dari Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI halaman 271-272. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil seperti desa atau sebutan lain seperti nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, dan sebutan lainnya. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah
yang berasaskan desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, antara lain perlawanan dari rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien, perlawanan dari rakyat daerah Jawa yang tokohnya seperti Pangeran Diponegoro, dari Kalimantan dalam melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan perlawanan Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Selain ini, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang terdapat di setiap daerah dalam perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamit Bon, Jong Ambon, Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, dari perjuangan ini melahirkan tokoh-tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa di pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Semua perjuangan ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, adapun peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing di daerah. Yang kelima, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sikap yang harus dihindari bangsa Indonesia adalah sikap etnosentris. Sikap etnosentris yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah. Mengapa harus dihindari? Karena sikap ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain. Sikap-sikap ini harus kita hindari dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam upaya perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan pertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang sangat tepat. Ini merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam peran daerah dalam perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini?
Hari ini kita telah belajar mengenai beberapa hal. Adapun intisari dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berlakunya hukum nasional Indonesia. Yang ketiga, tidak berlaku hukum kolonial. Yang keempat, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan yang kelima, sebagai titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat atau pembangunan. Seluruh daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini juga merupakan kewajiban bagi seluruh daerah di Indonesia. Sikap etnosentris, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dibandingkan dengan budaya lain, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja 3 perubahan redaksi teks proklamasi kemerdekaan? Yang kedua, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana bentuk negara Indonesia? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Yang kelima, apa tujuan dari otonomi daerah? Dan yang keenam, apa peran daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.